Jadi ya kadang hari ini misalnya kalau tugasnya lebih penting dulu ya udah tugas. Kalau di sisi lain tugasnya masih lama, deadline-nya ya udah bikin konten dulu ya. Nama aku Farhan, jadi dari jurusan Teknik Sipil dan Lingkungan angkatan 56, angkatan 2019. Kesibukan aku baru-baru ini kuliah paling, terus content creator sama jalan bisnis. Terus hal unik yang aku punya gitu, yang nggak ada di orang lain. Aku kemampuan manage uang aku mungkin di atas anak-anak seumuran aku. Jadi kadang walaupun memang basicnya matematika fisika, tapi ada beberapa konten yang memang diselingin, terutama konten-konten pengembangan diri. Jadi ada ilmu-ilmu yang nggak diajarin di sekolah, tapi sebagai manusia kita harus tahu ilmu itu gitu. Sebenarnya sih awalnya iseng, dan konten awal juga belum masuk ke edukasi. Tapi seiringnya waktu ngelihat punya kelebihan, kenapa nggak dimanfaatin gitu. Jadi ya udah coba bikin 1 atau 2, dan akhirnya banyak yang suka. Jadi lama-lama bikin terus, dan lama-lama punya ambisi tersendiri dalam diri aku tuh pengen bantu banyak orang lebih banyak lagi, pengen ngebagiin banyak hal lagi di internet gitu. Jadi lama-lama ambisinya jadi kesana. Pertama banget itu bahas soal SIMAK dulu, bahas soal SIMAK UI. Dulu pertama kali. Pandangan lu aja kah atau gimana? Atau lu bikin tips-tips? Jadi awalnya banget, itu tuh aku ngeliat konten orang tuh, dia videoin soal, dia bilang minta bantuan gitu. Tuh muncul di TikTok, terus kayak aku langsung semacam apa sih namanya, stitch video gitu ya. Jadi aku bantu kerjain gitu. Tapi aku post untuk semua orang. Jadi nggak buat dia doang. Gitu awalnya di situ. Sebenarnya ada teknologi namanya to-do list kan. Oh, iya. Ya, to-do list itu bantu banget. Jadi kadang tuh awal-awal tuh bingung mau ngerjain apa karena nggak tahu aja mau ngerjain apa, yang mana duluan. Semenjak ada to-do list tuh jadi wah ngerjain ini jadi tahu. Jadi lama-lama karena udah punya tanggung jawab ya, kuliah juga tanggung jawab, komitmennya harus 100%, terus juga content creator juga ada beberapa kerjaan kontrak yang harus diselesaikan dalam hari itu juga. Jadi karena udah merasa punya tanggung jawab, ya udah harus dikerjain. Jadi nggak ada yang namanya nunda-nunda lagi gitu. Jadi ya kadang hari ini misalnya kalau tugasnya lebih penting dulu, ya udah tugas. Kalau di sisi lain tugasnya masih lama, deadline-nya ya udah bikin konten dulu ya. Biasanya itu pas kehabisan ide itu udah bingung mau ngapain, mau bikin apa. Sebenarnya kan kenapa jadi content creator pendidikan tuh susah banget, karena buat video pendidikan untuk ditonton sampai detik terakhir itu susah. Apalagi karena tujuan orang juga kan buat nonton video itu buat entertain diri mereka sendiri kan, bukan buat belajar kadang. Nah, itu tantangannya, gimana kita bikin sesuatu yang kompleks jadi sebuah hal yang ringkas yang bisa diterima orang dalam waktu 15 detik atau 30 detik gitu. Nah, itu tantangannya. Jadi kadang tantangan tergedenya itu buat ide, gimana caranya nulis skrip hal yang kompleks jadi yang simple gitu. Itu susahnya. Untuk sekarang sih udah punya tim. Jadi kalau untuk sekarang bener-bener nggak ada kendala kalau untuk sekarang. Tapi dulu itu tuh pas masih belum punya tim, bener-bener aku keluar rumah atau pergi kemana, dari sana tuh pasti ketemu ide, pasti. Karena emang tujuan keluar kan buat nyari ide ntar. Jadi pas di sana itu otak terus nyari, wah mana ide gitu. Pas ngeliat itu, bisa nih gitu. Jadi pas keluar ketemu aja ntar. Kita jalan-jalan terus ngeliat apel jatuh, berarti kan hukum Newton gitu. Jadi kayak kepikiran aja. Ini aku sendiri yang ngalamin juga. Ketika kalian pengen sesuatu, itu tuh jangan nyerah di tengah. Kalau nyerah di tengah, itu sama aja kita nggak usah ngejalanin dari awal. Kita jalanin sampai progresnya itu kita puas, sampai 100%, baru kita berhenti. Jangan berhenti di tengah. Gitu. Karena aku dulu, karena berhenti di tengah, jadi kerasanya itu nggak ada manfaatnya. Udah berjuang sampai tengah itu nggak ada gunanya. Mendingan berjuang tuh sampai terakhir. Gitu. Terima kasih udah nonton video ini sampai akhir, dan jangan lupa nonton video lainnya kalau kalian suka video ini, dan subscribe channel IPB Prestasi dan media sosial lainnya. Sekian dari aku, terima kasih. Kak, kalau saya suka kamu boleh nggak? Ya boleh-boleh aja. Ini pertanyaan apa sih?